Halo semuanya, perkenalkan saya Angel Mairani dengan NPMF 0H024036 dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu konsep penting dalam dunia keperawatan, yaitu transcultural nursing. Materi ini sangat relevan di era globalisasi saat ini, di mana kita sebagai perawat harus mampu memahami perbedaan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan penuh empati. Melalui video ini, saya dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Deno, Karina, Tatia, Alpina, dan Nabil akan membantu teman-teman memahami apa itu transcultural nursing, mengapa konsep ini penting, serta bagaimana penerapannya dalam praktik keperawatan sehari-hari. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui sejarah keperawatan transcultural nursing yang merupakan cabang ilmu keperawatan yang berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya keberagaman budaya dalam masyarakat global. Sejarah keperawatan transkultural dimulai pada tahun 1950-an ketika Madeleine Leininger, seorang perawat sekaligus antropolog, menyadari pentingnya budaya dalam mempengaruhi cara individu merespon penyakit dan perawatan. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan diperjelas oleh anggota kelompok saya. Setelah ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Leininger 1979, transkultural nursing atau keperawatan transkultural merupakan suatu cabang dalam keperawatan yang berfokus pada studi komparatif dan analisis tentang budaya dan subbudaya yang berbeda di dunia, yang menghargai perilaku caring, layanan keperawatan, nilai-nilai, keyakinan tentang sakit, serta pola-pola tingkah laku yang bertujuan mengembangkan body of knowledge yang ilmiah dan humanistik guna memberikan tempat praktik keperawatan pada budaya tertentu dan budaya yang bersifat universal. Dalam transkultural keperawatan, body of knowledge ini mengacu pada kumpulan pengetahuan yang mendasari dan mendukung praktik keperawatan yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan kebutuhan pasien. Menurut Leininger 1991, transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan tentang nilai budaya. Nilai budaya yang berbeda, ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan pada klien atau pasien. Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari transcultural nursing. Yang pertama itu ada memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan budaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang ketiga, mengurangi konflik budaya dalam pelayanan keperawatan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pasien. Yang kelima, mendukung praktik budaya yang positif. Yang keenam, menyesuaikan atau mengubah praktik budaya yang berisiko. Selanjutnya itu ada Sunrise Model. Ada 7 faktor utama dalam Sunrise Model yang dikemukakan oleh Madeleine Leininger. Itu yang pertama ada faktor teknologi yang berkaitan dengan penggunaan alat, mesin, dan teknologi medis dalam pelayanan kesehatan. Contohnya sejauh mana masyarakat menerima intervensi seperti operasi, transfusi darah, atau telemedicine. Kemudian yang kedua ada faktor agama, menyangkut kepercayaan spiritual, agama, dan pandangan hidup yang dianut oleh pasien. Contohnya, pasien percaya bahwa sakit adalah ujian dari Tuhan atau bahwa penyembuhan harus melalui doa. Yang ketiga ada faktor sosial, itu berkaitan dengan pola hubungan keluarga, peran gender, serta struktur sosial di lingkungan pasien. Contohnya, siapa yang membuat keputusan medis dalam keluarga, bagaimana peran anak, istri, atau orang tua. Yang keempat itu ada faktor budaya. Ini menyangkut norma, adat, kebiasaan, dan rutinitas hidup sehari-hari yang berlaku di masyarakat. Contohnya, pola makan khas budaya, ritual penyembuhan tradisional, kebiasaan merokok atau minum herbal. Yang kelima itu ada faktor politik, berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan negara yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Itu contohnya akses terhadap asuransi kesehatan, legalitas pengobatan tradisional, dan kebijakan imunisasi. Yang keenam itu ada faktor ekonomi. Ini menyangkut kondisi keuangan individu atau komunitas. Contohnya, pasien mampu tidak membeli obat atau apakah dia bisa datang ke rumah sakit. Kemudian itu ada faktor pendidikan, seperti tingkat pendidikan formal maupun pemahaman umum terhadap kesehatan.
Contohnya pemahaman tentang kebersihan, imunisasi, atau pengobatan rutin. Oke, baik. Culture care preparation atau maintenance yaitu sebuah prinsip membantu memfasilitasi dan memperhatikan pasien yang fenomena budaya guna membantu atau individu atau pasien yang untuk menentukan tingkat kesehatan atau menentukan tujuan hidup mereka yang dimana membutuhkan identifikasi perbedaan konsep yang dimana jelas betul kita sebagai perawat dan pasien itu belum tentu budayanya sama. Jadi kita juga harus mendiskusikannya dengan bersikap tenang. Dan karena ini perlu, jika kita bersikap tenang, tentu pasien akan merasa nyaman dan pasien akan bisa terima apa yang kita masukkan, kita kasih solusi oleh pasien. Dan itu juga salah satunya yaitu mengidentifikasi perbedaan budaya di mana yang tadi saya sebutkan bahwa pasien akan terima jika kita akan bersikap tenang, jika kita memberi pasien itu solusi. Dan solusi itu adalah di mana ketika kita mendiskusikan baiknya perawatan yang kita lakukan dan perawatan yang dilakukan oleh budaya mereka, dan kita akan mencari titik terang atau mencarikan solusi baik gimana baiknya untuk pasien yang akan menjalani perawatan tersebut. Baik, lalu kita akan beralih ke prinsip culture care, accommodation, atau negotiation dalam keperawatan transkultural. Adalah membantu, memperhatikan, dan memfasilitasi fenomena budaya yang ada yang merefleksikan cara beradaptasi, bernegosiasi, atau mempertimbangkan kondisi kesehatan dan gaya hidup individu atau pasien kita. Ini berarti perawat membantu klien untuk menyesuaikan diri dengan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan praktik serta bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana dari awal saya sudah menjelaskan bahwa perawat dan pasien itu jelas berbeda budayanya. Jadi perawat dan pasien perlu bernegosiasi untuk melakukan perawatan yang dimana pasien tersebut bisa melakukan perawatan secara medis dan juga bisa melakukan perawatan secara budaya mereka yang tidak mengganggu atau tidak merusak fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Culture care repairing adalah strategi yang digunakan dalam keperawatan transkultural untuk merubah atau memodifikasi perilaku, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya pasien dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang ini melibatkan kerjasama aktif dengan pasien dan keluarga untuk mencapai perubahan yang bermakna bagi mereka dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Selanjutnya itu ada fenomena transcultural nursing, di mana seorang pasien muslim yang dirawat di rumah sakit untuk perawatan pasca operasi mengalami kebingungan dan kekhawatiran mengenai waktu pemberian obat dan makanan karena ia sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Pasien ini menolak untuk makan pada siang hari dan merasa tertekan karena obat yang harus diminum pada waktu tertentu. Sementara itu, ia tidak ingin
membatalkan puasanya. Jadi selanjutnya itu ada transcultural nursing, di mana perawat yang merawat pasien itu sangat menyadari bahwasanya bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk pasien dan menghormati kewajiban agama pasien untuk berpuasa adalah hal yang sangat penting dan dalam memberikan asuhan yang bermakna dan efektif. Untuk itu, perawat berkomunikasi dengan dokter dan tim medis lainnya untuk menyesuaikan jadwal pemberian obat dan asupan makanan. Obat-obatan yang seharusnya diberikan pada siang hari bisa pada sahur, yang diberikan pada maghrib atau juga bisa sesuai dengan kebutuhan pasiennya seperti apa. Selain itu, perawat juga memberi penjelasan kepada pasien mengenai dampak puasa terhadap kesehatannya dan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dengan pengaturan waktu yang tepat, pasien dapat menjalankan ibadah puasanya dengan baik tanpa membebankan perawatan medis yang ia butuhkan. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu adalah culture accommodation, di mana perawat yang melakukan penyesuaian terhadap jadwal pengobatan dan pemberian makanan untuk mengakomodasi praktik budaya pasien. Dalam hal ini, di bulan Ramadan, perawat tidak hanya mematuhi praktik medis tetapi juga menghormati nilai-nilai agama pasien. Yang kedua, ada kultur negotiation, di mana perawat berdiskusi dengan pasien dan keluarganya mengenai solusi yang memungkinkan agar budaya kebutuhan medis dan agama dapat terpenuhi dengan baik tanpa saling bertentangan. Yang ketiga, ada kultur preservation, di mana perawat yang menghormati hak pasien untuk menjalankan ibadah puasa, sebuah bagian integral dan keyakinan agama pasien, dan tidak melakukan pasien untuk makan atau minum selama jam puasa tanpa diskusi terlebih dahulu.